Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Judul renungan kita hari ini, dua kebangkitan khusus. Ayat renungan kita terdapat di dalam Wahyu 14, ayat yang ke-13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Mari kita dengarkan keterangannya. Babel yang besar itu telah menjadi peringatan di hadirat Allah untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Hujan es batu yang besar, masing-masing beratnya kira-kira seberat 1 talenta atau 100 pon, melakukan penghancuran. Wahyu 16 ayat 19 dan 21. Kota-kota megah kebanggaan dunia diruntuhkan. Istana-istana para bangsawan, di mana orang-orang besar dunia telah memboroskan harta kekayaan mereka untuk memuliakan diri sendiri, hancur dan musnah di depan mata mereka. Tembok-tembok penjara rubuh berkeping-keping, dan umat Allah yang dipenjarakan oleh karena iman mereka dibebaskan. Kuburan-kuburan terbuka, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Semua yang telah mati di dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga, yang akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan, akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya, juga yang telah menikam Dia. Wahyu 1 ayat 7. Mereka yang mengejek dan mencemoohkan derita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya dibangkitkan untuk memandang Dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Awan tebal masih menutup langit, namun matahari kadang-kadang menembusinya, tampak bagaikan mata Yahweh yang penuh dendam. Kilat yang dahsyat memancar dari langit, membungkus dunia ini dengan nyala api. Di atas gemuruhnya guntur dan suara-suara yang misterius dan mengerikan, diumumkanlah kebinasaan orang-orang fasik itu. Kata-kata yang diucapkan tidak dimengerti oleh semua orang, tetapi dimengerti dengan jelas oleh guru-guru palsu. Mereka yang sesaat sebelumnya begitu sembrono, begitu sombong dan membangkang, begitu bersuka dalam melakukan kekejaman kepada umat Allah yang memelihara hukumnya, sekarang dipenuhi dengan ketakutan dan gemetar dalam kengerian. Ratapan mereka terdengar mengatasi suara unsur-unsur bumi. Iblis mengakui keilahian Kristus dan gemetar di hadapan hadiratnya. Sementara manusia yang memohon belas kasihan dan menyembah dalam ketakutan yang menyedihkan. Nabi-nabi zaman dahulu berkata, sementara mereka memandang penglihatan kudus dari Allah, merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Yesaya 13 ayat 6. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Yesaya 2 ayat 10. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 672 dan 673. Doa kita hari ini, terima kasih lagi Tuhan untuk pekabaran hari ini. Engkau memberitahukan bahwa ada dua kebangkitan yang akan nanti dibangkitkan. Yang satu adalah mereka yang dibangkitkan pada hari yang pertama, yang akan menyambut kedatanganmu dengan penuh sukacita, dengan sorak kemenangan. Tetapi yang satu lagi akan mengatakan kepada gunung batu-batu untuk menimpa mereka. Oh Tuhan, tolong kami hari ini
agar kami tetap setia di hadirat Tuhan, sehingga kedatangan-Mu itu tidak akan dilihat sebagai kengerian yang menakutkan, tetapi sebuah kegembiraan yang luar biasa, oleh karena kami didapati setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.